Padahal ini sudah halal. Siapa yang mau intervensi? Tidak ada yang mau intervensi, tapi agama yang intervensi. Jadi terbatas kehidupannya, dia harus tunduk terhadap aturan yang ada di penjara itu. Carilah dunia yang di situ tidak ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mereka masih ada pilihan lain. Seluruh perintah itu atau kebanyakan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Bahkan urusan-urusan yang sangat privasi, yang sangat rahasia, hanya kita sendiri yang mengetahui, tapi tetap agama ini masuk dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan yang rahasia kita. Makanya kalau ada orang yang mau mendatangi keluarganya, maka dia harus membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Padahal ini sudah halal. Siapa yang mau intervensi? Tidak ada yang mau intervensi, tapi agama yang intervensi. Dan perlu kita ketahui bahwa ad-dunya sijnul mu'minin. Kata Nabi, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan dia surga bagi orang-orang kafir. Dan bagi orang yang hidup di penjara, dia punya aturan-aturan khusus. Dia tidak bebas menjalani kehidupan sebagaimana orang-orang di luar penjara menjalani kehidupan. Ada orang yang kalau di penjara ada pakaian khusus, ada nomor khusus, ada kamar khusus, ada jam-jam makan khusus. Jadi terbatas kehidupannya, dia harus tunduk terhadap aturan yang ada di penjara itu. Ketimbang orang yang di luar dari penjara, dia memiliki kebebasan hidup. Nah, seorang mukmin yang hidup di dunia ini, yang dunia ini adalah penjara bagi dia, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di penjara kehidupan ini. Makan ada aturannya, pakaian ada aturannya, kehidupan itu diatur. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk tunduk terhadap agama ini dalam kehidupan dunia, karena memang kita hidup di dunia ini ibarat orang yang hidup di penjara. Ibarat orang yang hidup di penjara yang memiliki aturan-aturan. Kalau seandainya kita tidak mau dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, carilah dunia yang di situ tidak ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah keimanan kita berusaha untuk melatih dan menghidupkan keimanan ini untuk tunduk kepada aturan Allah. Dan yang namanya Islam itu adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, bukan sami'na wa fakkarna. Kami mendengar lalu kemudian kami analisa dulu. Kami mendengar tapi kita diskusikan dulu, kita seminarkan dulu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mereka masih ada pilihan lain. Bagi orang yang mengaku mukmin, baik laki-laki ataupun mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, kemudian keputusan Allah dan Rasul itu dia tidak ambil, dia masih memilih pilihan yang lain. Ini pengantar kita untuk masuk pada persoalan yang mungkin menurut kita agak berat dan sulit. Tapi sekali lagi seorang mukmin dia berusaha untuk melaksanakan perintah ataupun larangan. Ketika ada perintah itu dilaksanakan, ketika ada larangan dia hindari. Dia hindari. Persoalan perintah itu mungkin perintahnya wajib, atau perintahnya mungkin perintah tidak masuk dalam kategori wajib tapi dia sunnah, atau perintah yang itu cuma fastadu, itu sama dengan ayat fastadu. Ada perintah setelah larangan, itu perintah yang mubah, tidak harus dilaksanakan, tapi ini sangat sedikit dan terbatas. Contoh, wa idza halaltum fastadu, jika kalian sudah bertahallul,
dalam melaksanakan haji dan umrah, maka berburulah. Nah, di sini tidak ada penekanan berburu. Ini perintah, tapi perintah bukan wajib dan bukan disunnahkan, tapi ini pembolehan. Bagaimana indikator membawa perintah itu kepada pembolehan? Memang hukum asal perintah itu adalah wajib, tapi ada kondisi-kondisi tertentu perintah itu tidak langsung wajib, bahkan cuma mubah, pembolehan saja. Itu datang ketika ada larangan, kemudian setelah larangan muncul perintah. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah bertahallul, maka berburulah. Sebelumnya dilarang kalau dalam keadaan berihram, baik haji ataupun umrah, dilarang untuk berburu memakai wangian. Sekarang ada perintah setelah larangan, maka itu menunjukkan pembolehan. Bukan berarti rangkaian dari haji dan umrah setelah itu berburu, tidak ya. Tapi seluruh perintah itu atau kebanyakan perintah itu hukum asalnya adalah wajib, dan larangan itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidak haram wajiban sebuah perintah atau ketidak haraman sebuah larangan.